Oke, selamat sore para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, seperti biasa di sore hari ini saya pengen ngajak sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran berita terbaru sepak bola, seputaran informasi terbaru sepak bola. Jadi teman-teman, semalam ya, timnas kita sudah menjalani laga di babak 16 besar berhadapan dengan Australia ya. Jadi ketika laga dimulai, mulai dari menit ke-5 sampai dengan menit ke-15 tuh saya sempat takjub gitu kan, lihat pola permainan timnas kita yang betul-betul mendeterminasi permainan, dan sepertinya sama sekali nggak nampak kalau kemudian itu adalah laga antara tim dengan peringkat FIFA 24 berhadapan dengan tim dengan peringkat FIFA 142. Tampak sekali ketika antara menit ke-5 sampai menit ke-15 tuh determinasi permainan apik daripada timnas kita. Di situ kita lihat betul-betul kita menguasai permainan, dan sempat kalau kita lihat kiper daripada Australia yaitu Matthew Ryan sempat juga tampak panik ya, dan Matthew Ryan ini yang memperkuat memperkuat klub AZ Alkmaar ya. Begitupun juga center back Harry William Sutar juga sempat tampak kecemasan di wajah mereka, kepanikan di wajah mereka melihat tampilan Garuda Muda yang begitu mendeterminasi permainan. Walaupun memang sayang di sini kan kita memang nggak bisa memanfaatkan momen-momen ketika kita menguasai. Sebetulnya kalau kita menguasai kemudian melesakkan gol, tentunya akan merusak daripada strategi yang memang sudah diterapkan oleh pelatih Australia yaitu Graham Arnold. Kelemahannya di sini kita lihat sekali, rapuh sekali ketika barisan belakang, barisan tengah udah bekerja berat untuk merusak ritme permainan Australia. Di sini tugas sebagai defensive midfielder dilakukan dengan baik oleh Justin Hubner dan juga Elkan Bagot yang memang bahu-membahu itu antara Ivar Jenner dalam menyerang dan bertahan. Mereka bagus banget ya. Khusus Justin Hubner nih tampaknya dia bisa memerankan posisi defensive midfielder sekelas. Kalau dulu itu di zaman era saya dulu tahun 2000-an ya, itu ada Gennaro Rino Gattuso di AC Milan, terus ada Edgar David di Juventus. Kalau di Lazio ada Matias Almeida, ada Diego Placente, itu jago-jago di main tengah dia. Seperti Diego Simeone dulu di Lazio itu, yang sekarang jadi pelatih Atletico Madrid. Dia bagus, bertahannya juga bagus, merusak pola permainan lawan gitu kan, dengan melanggar, melakukan tackle-tackle keras, sehingga strategi lawan yang sudah dilakukan dengan baik juga bubrah. Kalau semalam memang yang betul-betul sangat mengecewakan saya, ini barisan menyerang kita rapuh. Ini ya, yang ada dari winger kanan, winger kiri, yaitu Marcelino Ferdinand, Jakub Sayuri. Kalau strikernya saya lihat memang sebelumnya sudah menjalankan tugasnya dengan bagus ya. Rafael Struijk ya, seperti dia beberapa kali menahan bola, delay bola di dekat kotak penalti, artinya dia cerdik gitu kan. Sampai kemudian terpaksa timnas Australia pemain belakangnya melakukan pelanggaran sehingga menghasilkan sepak tendangan bebas. Itu kesempatan. Tapi yang dijelas beberapa kali kesempatan, momen-momen penting seperti Marcelino Ferdinand juga tembakannya melenceng naik ke atas, kan? Sama Jakub Sayuri juga melenceng ke atas ya dari sayap kiri. Ini momen-momen yang penting dan memang kemudian pastinya juga menurunkan mental punggawa kita yang sudah bekerja keras di bagian belakang dan tengah ya. Sudah bekerja keras, artinya di sini memang kemarin memang PSSI ketika melakukan proses naturalisasi memang yang diambil terlalu banyak pemain belakang gitu kan. Pemain muda, pemain belakang, sehingga nggak balance ya. Dan tampak sekarang ketika penyelesaian buruk, kemudian di situ Australia mulai bangkit. Mulai menit ke-20, 25 ke atas, mulai regrouping, mulai percaya diri mereka naik gitu kan. Dan memang Australia ini udah mateng ya. Dimulai kita lihat ada Jackson Irvine yang usianya 30 yang memperkuat St. Pauli di klub St. Pauli FC di Liga Jerman.
ini sekali sepakan ketika dia mau ngoper menahan Ilkan Bagot defleksi, akhirnya Hernando Ari nggak bisa lagi nahan ya. Disusul kemudian gol dari Martin Doyle gitu kan, dari sayap kanan juga. Sayap kanan tuh Saint Patinama yang tanggung jawab di situ. Ini Ilkan Bagot juga di situ. Ini memang kemarin 2 gol awal tuh masuknya dari sayap kanan ya. Pertama dari si Jackson Irvine dan kemudian dari Martin Doyle ya. Martin Doyle ini salah satu punggawa daripada klub Hibernian, klub liga utama di Skotlandia. Yang jelas nih pemain-pemainnya sebelumnya udah usia menjelang tua ya, 30-an, tapi memang itu yang dibutuhkan kan. Nggak cuman kemudian muda, tenaganya kuat. Di sini dibutuhkan itu juga adalah ketenangan di sini kan. Sekali sontek 2 kali serangan Martin Doyle nusuk dari kanan, begitupun juga sekali serang masuk gitu kan. Memang artinya memang kelemahannya kita kalau mau jujur itu adalah di lini serang. Lini serangnya ini betul-betul kalau nggak diperbaharui gitu kan, nggak mendatangkan pemain naturalisasi baru, sepertinya harapan kita di kualifikasi Piala Dunia juga berat ya. Kita kalah sama Irak, draw sama Filipina. Kita ketemu lagi Vietnam nanti. Vietnam ini walaupun kita menangnya nggak signifikan gitu kan, karena kemudian pelanggaran dapat penalti. Alhasil dia ketinggal, tapi ketinggal kena kartu merah pun Vietnam kemarin juga bikin saya deg-degan tuh nonton kan. Artinya menangnya nggak signifikan. Terus kemudian nanti juga akan ketemu lagi Filipina dan Irak. Yang jelas ketemu Irak kita 2 kali digunduli. Ini ya, fairnya aja. Pertama 5-1 di Baghdad, kemarin 3-1 di Qatar. Kita akan ketemu lagi nih. Kalau penyerang kita masih yang ada saat ini, nggak ada penggantinya, alternatifnya, saya rasa juga hasilnya nggak akan jauh beda. Dan kasihan sayang ketika lini belakang, lini tengah udah bekerja keras, penyelesaian nol, penyelesaiannya juga kurang, pastinya akan menurunkan mental keseluruhan pemain. Dan akhirnya seperti kasus Australia, kita punya beberapa peluang yang memang kemudian nggak dimanfaatkan dengan baik. Karena memang saya nggak ngerti ya, kan memang kita butuh pemain-pemain, jujurnya aja, speed resolution. Supporter nih butuh kemenangan, nggak butuh kegembiraan, euforia. Kalau permainan, dari segi permainan udah acung jempol. Coach Sintayong ini berhasil membuat timnas kita bermainnya, pola bermainnya bagus gitu kan. Dan memang Australia juga coachnya Graham Arnold ini pinter ya. Ketika Australia mulai unggul, dia itu mendelay permainan, menunggu para pemain Indonesia kemudian melakukan serangan. Nah, hasil mereka melakukan counter attack. Babak pertama 2-0, blunder di akhir babak pertama. Babak kedua kegulan lagi ya, kemasukan lagi. Di sana ada Craig Goodwin masukin tuh, sayap kiri, kemudian disusul lagi sama Harry William Sutar backnya ya, kalah 4-0. Terlepas dari itu permainan timnas kita sudah bagus, tapi memang koreksi saya ya sebagai supporter ya, sebagai simpatisan, sebagai fans fanatik daripada timnas Garuda, timnas Merah Putih, berharap banyak pada Bapak Erick Thohir. Apa yang nggak bisa sih kalau Bapak Erick Thohir mau, karena nih wawasan luas, koneksi luas Bapak Erick Thohir nih. Kita berharap proses yang sudah berjalan jangan sampai blunder. Ratna Roratmangun, Tom Haye, Martin Paes, dan Nathan Juaon, karena bulan depan kita ada pesta demokrasi, ada proses pilpres, hajatan besar pilpres sama pemilu. Jangan sampai kemudian lalai Februari, Maret, kemudian kalau mulai kualifikasi dunia mulai main lagi, kalau sampai telat itu saya rasa juga peluang kita kalau pakai sekuat yang ada saat ini pun ketemu Irak lagi pasti susah. Ketemu Vietnam 50-50, ketemu Filipina juga 50-50. Kecuali memang saya yakin kalau Tom Haye, Ratna Roratmangun masuk nih udah. Dan kalau bisa memang harapan kita ya, kalau saya sih kita kritisi nggak apa-apa ya, namanya kritik, no anti kritik timnas kita gitu kan. Tapi yang penting kritik jangan seperti banyak kritikus yang kemudian menyerangnya masalah pribadi ya, masalah pribadi, digeret-geret masalah Coach Sintayong jadi bintang iklan di negaranya, ya urusannya Coach Sintayong gitu kan.
Coach Sintayong yang terpenting lah sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai manajer timnas kita. Kalau kemudian banyak protes, banyak komentar negatif, ya dilihatlah teman-teman, kita harus adil juga gitu kan. Coach Sintayong bawa pasukan kita, pasukan merah putih di Piala Asia ini. Coach Sintayong, timnas kita itu kalau secara peringkat FIFA terlemah di Piala Asia kemarin, datang dengan peringkat 146 ya kalau nggak salah. Dia tim dengan peringkat terendah kemarin di Piala Asia Qatar, dan juga pemainnya baru pada join bergabung baru sekitar 1-2 tahun ini, apalagi seperti Justin Hubner baru berapa bulan gitu kan, baru setahun belakangan lah. Kalau ke Ivar Jenner, Sandy Walsh, kemudian Rafael Struijk, dan datang dengan tim yang masih baru pada join, tim baru. Kemudian juga pemain-pemain kita itu pemain muda semua, pemain yang rata-rata usianya termuda dari seluruh peserta daripada Piala Asia di Qatar. Nah ini memang kalau kemudian tampil seperti itu, saya pikir sudah bagus banget ya penampilan kita sampai babak 16 besar kemarin ya teman-teman. Nah yang jelas teman-teman, kedepannya kita butuh memang pemain-pemain yang memang bernaluri menyerang ya. Kalau saya lihat itu ada Ilyas Salhab, sampai sekarang kita juga nggak tahu apakah kemudian PSSI atau Coach Sintayong tertarik pada Ilyas Salhab, striker FC Noah, yang kemarin juga berhasil membawa FC Almere masuk ke Liga Utama Belanda. Saat ini memperkuat FC Noah di Liga Utama Armenia. Kita nggak tahu gitu kan, tapi yang jelas itu sangat dibutuhkan ya. Dan Ilyas Salhab sepertinya memang tertarik untuk bergabung dengan timnas merah putih. Dan dia punya darah keturunan Indonesia Maroko kan. Yang jelas kalau untuk harapan dipanggil timnas Belanda ataupun kemudian timnas Maroko sepertinya kecil ya. Jadi ini kesempatan yang sangat besar. Yang saya khawatirkan adalah kemudian kita blunder gitu kan. Kita blunder karena ada pesta demokrasi, ada pesta hajatan besar negeri ini, pemilu dan pilpres gitu kan. Ini kalau sampai kemudian blunder sayang sekali, karena kita memang masih punya kesempatan, dan memang harapan daripada seluruh netizen penggemar sepak bola seluruh Indonesia adalah timnas kita bisa lolos ke babak selanjutnya ya, dari fase grup. Dan ini harapan kita besar banget gitu kan, dengan tim yang sudah mulai bergerak padu dan permainannya bagus. Tinggal memang tambahan dari lini menyerang ya. Saya pikir 1 striker atau 2 winger dan 1 attacking midfielder lagi cukup. Karena memang satu-satunya jalan cuman itu, yang namanya speed resolution. Kalau kemudian kita pembinaan, alangkah panjangnya gitu kan. Kalau sekarang baru mulai membina, kemudian berhadapan dengan timnas sekelas Irak yang gitu kan susah, panjang gitu kan. Dan secara fisik kita harus akui kalau yang asli dari Indonesia ini memang posturnya kalah ya, lihat dari pemain-pemain Timur Tengah, pemain Australia yang tingginya 189, bahkan Harry William Suter 198, dari Irak itu rata-rata di atas 185. Kalau orang Indonesia ini kan rata-rata 170, 177, ada 12, 180 gitu kan. Posturnya juga kecil-kecil, jadi memang fairnya kita harus memang di mixing, dicampur gitu kan, pemain keturunan dengan pemain Indonesia gitu kan. Karena memang agak susah kalau kita lihat pemain Australia semalam tuh rata-rata tingginya di atas 185. Paling Jackson Marco Tilio ya, yang dari Glasgow Celtic ya, sayap winger kiri itu kan dari Australia. Tapi kalau winger nggak masalah kan, pemain tengah, pemain bertahan, sama pemain depan striker tuh butuh yang tinggi-tinggi besar itu kan. Dan ini memang dibutuhkan. Kita winger yang sangat bagus, di depan mata ada Ilyas Salhab gitu kan. Ya, kalau kemudian Milian Manhoef mungkin agak susah ya, karena memang sepertinya bisa dipanggil oleh timnas Belanda gitu kan, masih muda. Tapi kalau Ilyas Salhab saya pikir peluangnya besar. Tinggal sampai di mana nih keseriusan daripada PSSI ya untuk pendekatan pada Ilyas Salhab. Sampai sekarang juga belum tahu kita prosesnya. Tapi kalau kita lihat, kalau Ragnar Oratmangun kan sudah jalan nih sama si Tom Haye, ini sangat penting ya kalau melihat, soalnya kalau Nathan Joaon ini kan pemain bertahan gitu kan. Yang kita butuhkan Tom Haye ini. Tom Haye selain dia defensive midfielder, dia bagus ya, dribblenya sebagai sayap kanan bagus.
begitu juga Ratna Roratmangun saya kira. Artinya kalau memang betul-betul kemudian harapan kita bergabung dengan cepat, kita kayaknya bisa berbicara banyak nanti ya. Karena kalau sama Irak agak berat, sama Vietnam juga 50-50, sama Filipina juga 50-50. Kalaupun kita menangnya itu nggak signifikan kemarin kan. Gitu. Oke, itu teman-teman, ini analisa saya gitu kan. Akhir kata memang kita berharap banyak pada Bapak Erick Thohir dan jajaran PSSI. Jangan sampai blunder ya. Jangan sampai lalai nih. Ratna Roratmangun, Tom Haye, kalau bisa Ilyas Shahab, Nathan Joaon dan Martin Paes nih kan. Ini speed resolution, kita semua menunggu, semua netizen berharap banyak karena ini salah satu speed resolution karena memang udah di depan mata ya. Kita kualifikasi Piala Dunia, kita lewat sudah lewat Piala Asia, kita memang kemudian gugur di babak 16 besar, tapi memang permainan kita walaupun kalah, saya acung Jepun, permainan timnas kita sudah meningkat tajam ya, sudah bagus banget saat ini. Walaupun kalah, prosesnya sudah berjalan dengan benar. Nah ini teman-teman, nah, kalau ada teman-teman yang memiliki analisa yang berbeda dengan saya, silahkan tulis di kolom komentar. Sekedar obrolan santai sama penghobi sepak bola, simpatisan sepak bola, dan saya nggak ingin menggiring opini, membawa-bawa masalah pribadi seperti para kritikus-kritikus lain di media sosial yang kesannya memang mencari apa ya, mencari popularitas lah gitu kan. Ngapain ngurusin masalah pribadi Coach Sintayong segala macam. Kalau mau kritisi ya kritisi tentang olahraganya ya, taktik strategi gitu kan, tentang tugas-tugasnya, pekerjaan dia gitu kan. Akhir kata teman-teman, semoga obrolan kita di sore hari ini bisa menghibur teman-teman dan memberikan hiburan ya buat teman-teman. Akhir kata, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, atur nuwun.